Pemirsa, rekonstruksi dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, digelar di kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdy Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait dengan peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Dari adegan yang diperagakan terdapat adegan Putri yang tengah tidur di kasur, lalu Bribka Riki menghampiri Putri dan tidak lama ada Kuat Ma'ruf juga datang. Tidak terdapat adegan Brigadir Yosua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan oleh Kuat Ma'ruf sebelumnya. Peristiwa di Magelang, Jawa Tengah disebut sebagai awal mula terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Berdasarkan pengakuan Kuat Ma'ruf, Brigadir Yosua tertangkap basah membopong Putri Chandrawati yang sedang tertidur di sofa ruang tamu pada 4 Juli 2022. Sementara itu, 35 adegan dilakukan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi Ferdy Sambo. Sambo dan Putri menolak beberapa adegan saat rekonstruksi di rumah pribadinya ini. Penyidik menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di Jalan Saguling dan juga Duren 3. Adegan diawali dengan kedatangan rombongan istri Ferdy Sambo bersama dengan ajudan sepulang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian disusul kedatangan Ferdy Sambo. Di rumah ini Ferdy Sambo dan Putri duduk berdampingan di sebelah sofa. Selanjutnya sosok Putri diganti oleh pemeran pengganti. Menurut penyidik, Ferdy dan Putri menolak melakukan beberapa adegan. Peristiwa di rumah pribadi disebut sebagai adegan perencanaan pembunuhan. Kemudian eksekusi dilakukan di rumah dinas tidak jauh dari rumah pribadi Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo memperagakan dengan jelas adegan menembakkan sendiri senjata api ke arah dinding. Hal ini dilakukan seusai Brigadir Yosua Huta Barat dieksekusi di rumah dinasnya di Duren 3. Awalnya memperlihatkan Ferdy Sambo dan Baradae berada di ruang tamu. Keduanya memperagakan adegan melihat Brigadir J yang sudah terkapar dengan posisi terkelungkup di bawah tangga rumahnya seusai dieksekusi. Sambo sengaja menembakkan senpi menuju ke arah tangga lantai kedua. Ada sejumlah peluru yang ditembakkan Ferdy Sambo. Dalam adegan tersebut, senpi tersebut sengaja ditembakkan untuk membuat seolah-olah kematian Brigadir J karena baku tembak. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Saya ingin ke Prof. Gayus. Ini kalau berbicara kembali ya, dari rangkaian kasus ini sebetulnya yang menjadi penting apa untuk sesuai juga, karena memang hukum tidak harus juga ya sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya, tapi disesuaikan dengan fakta yang ada. Tapi yang paling menjadi hal penting kalau dari Anda dalam menilai sebuah kasus ya, dalam pengalaman Anda, apa? Ya, bagi saya adalah matinya seorang manusia. Itu hal yang penting dan itu saya sebut sebagai bagaimana syarat mutlak sebuah proses hukum pidana itu dimulai, yaitu adanya akibat. Nah, dari akibat ini akan menarik satu garis kepada apa penyebabnya, siapa yang melakukan dan di mana. Itu triangle theory of crime. Baik, tapi bagaimana dengan sebuah perencanaan? Apakah perencanaan itu memang perlu waktu yang cukup lama atau bisa juga disebut perencanaan hanya ada jeda sebentar begitu? Perencanaan pembunuhan itu diatur di satu pasal 340, di sana terdiri dari 3 ancaman hukuman. Bisa seumur hidup, bisa 20 tahun, bisa hukuman mati. Ya. Nah, tetapi ini kan kita perhatikan penyidik telah menentukan satu formula baru yaitu 338, yaitu merampas nyawa orang dengan sengaja, ya, dengan sadar. Nah, ini memang alternatif dibuat di subsidiar dari dakwaan, Ya. bisa kumulatif dan sebagainya. Artinya bisa dipilih nanti oleh hakim. Ya, tentu tidak mau kejebak penyidik ini untuk menyajikan ke pengadilan. Ya. Dia membuat alternatif lain. Apakah perencanaan betul? Apa perencanaan selama perjalanan Magelang ke Jakarta? Atau jauh hari sebelum itu kan tetap perencanaan. Yeah. Nah, ini akan dievaluasi sebenarnya bagaimana paham perencanaan itu. Dan kalau dibilang perencanaan, kemudian ada pelaku utama, itu analisis semua itu. Baik analisis yuridis, analisis peristiwa, dan analisis sebuah perbuatan. Dianalisa, 3 analisis itu menentukan nanti.
di mana tempatnya. Tempat menjadi penting karena triangle theory of crime dari Lauren Cohen ini menggambarkan tempat menjadi locus delicti, tempus delicti itu penting. Hakim akan mengambil gambaran sebenarnya memang terdakwa. Tapi kalau emosi, karena lihat tadi ada gendong-menggendong dan sebagainya, tidak pernah ada pemaafan atau pengurangan atau bukan pengurangan, pemaafan atau penghapusan pidana karena emosi tidak pernah ada. Justru emosi inilah diadili dia karena emosi yang tidak terkontrol. Jadi upaya-upaya untuk membuat sedihnya atau terharunya pihak penegak hukum tidak ada aturan hukumnya. Yang ada karena memang dia terancam ya. Satu bentuk overmah atau bentuk northware namanya. Dia diancam kalau enggak dia mati. Baik. Dia menembak. Iya, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apakah tergambar dalam rekonstruksi tadi bicara tentang perencanaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo? Baik, jadi kan sebenarnya yang sudah ada di BAP ataupun yang muncul dalam keterangan atau fakta persidangan Komisi Kode Etik kemarin itu sudah tergambar rencananya. Rencana itu kan tidak harus berlama-lama. Rencana singkat bisa, tapi ada rencana. Jadi dalam adegan rekonstruksi pada hari itu sudah tergambar adanya rencana. Namun yang paling utama, Mas, terkait kembali persesuaian. Dalam pembuktian itu kan keterangan tersangka itu kan paling ujung, paling belakang. Tidak masalah kalau tersangka itu menyangkal. Tapi kan yang paling utama kan keterangan saksi. Kalaupun hanya satu saksi, ada alat bukti lain dalam bentuk keterangan ahli forensik misalnya. Jadi tidak masalah kalau ada penyangkalan, tidak kesesuaian versi tersangka. Itu tidak ada masalah. Tapi Anda pernah mengatakan ada lompatan logika dalam sidang waktu sidang etik itu. Apakah itu juga tergambar di rekonstruksi hari ini? Pak Yusuf? Lompatan logika maksudnya gimana? Iya, pernah juga Pak Wahyu, Kompolnas mengatakan ada lompatan logika yang coba untuk diuji oleh Kompolnas begitu. Dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para tersangka. Pak Wahyu bisa dengar suara saya? Pak Yusuf? Baik, nanti kami coba perbaiki hubungan dengan Pak Yusuf. Saya ingin ke Pak Anton. Pak Anton? Baik, tantangan kalau berbicara tentang kemarin sempat anatomi yang belum jelas, jaksa mengatakan seperti itu. Hal apa yang mungkin bisa kalau Pak Anton kan sudah berpengalaman ya, hal apa yang sebetulnya diinginkan oleh jaksa? Yang diinginkan oleh jaksa itu satu, perumusan pasal yang jelas tiap-tiap individu yang melakukan tindak pidana. Peran-peran itulah yang tadi harus diperdalam seperti yang terdahulu. Baik peran siapa sih pelaku utama, siapa sih yang menyuruh, siapa sih yang ikut membantu, siapa yang ikut dalam perencanaan, dan lain-lain. Nah, jadi anatominya itu jelas. Baik. Organized crime anatominya itu jelas. Sekalipun tadi betul bahwa memang di Indonesia ini tersangka tidak dibebani pembuktian. Itu ada di pasal 66 kalau tidak salah HAP. Sehingga sekarang ini kalau dulu sebelum HAP dibuat itu masih dikatakan perlu ada pengakuan, tapi sekarang kan tidak. Keterangan tersangka. Itu keterangan tersangka ini bahkan saya sering berkali-kali. Tersangka boleh saja diam, tersangka boleh saja tidak menjawab, bahkan di dalam misalkan peristiwa pidana bom gitu kan, bom-bom yang terjadi kan tersangkanya sudah tidak ada. Baik. Jadi tersangka itu sudah terjadi tidak sangat-sangat penting. Jadi sekali lagi harus diperjelas ya peran dari masing-masing tersangka begitu ya. Ya betul. Baik. Harus diperjelas sesuai dengan unsur-unsurnya tadi. Karena kalau satu unsur saja tadi tidak bisa dibuktikan seperti dari Prof. Barang sengaja, barang siapa dengan sengaja sadar. Gitu. Baik. Kalau tidak sadar juga itu dibuktikan bahwa tidak sadar, ini akan berpengaruh. Gitu. Baik. Atau mungkin tidak sengaja, mungkin
dor ke atas, tahu-tahu di atas itu ada orang mati, itu beda lagi. Tapi walaupun bagaimana, kalau mengakibatkan orang mati tetap ada hukumannya, seperti lalu lintas. Baik. Kan tidak sengaja mengakibatkan orang mati karena kelalaian, tetap saja ada hukumnya. Tapi beda yang sengaja dengan tidak sengaja. Baik. Yang menarik kemudian nanti adalah bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Ini saya mendengar Prof. Gayus sempat mengatakan Ferdy Sambo bisa bebas bersyarat katanya. Tapi nanti dijawabnya. Ini penasaran nih. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.